Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel akan menyajikan sebuah informasi bagaimana Israel menolong Indonesia untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari Gaza pada tahun 2023. Saudara, informasi ini sudah diberitakan oleh media Israel, Jewish Insider, yang ditulis oleh Lahav Harkov pada 6 Maret 2024. Jadi sebetulnya ini sudah lama. Kenapa Fakta Israel baru mengungkapkan kepada Anda pada hari ini? Karena ternyata orang yang ditolong oleh Israel itu masih kerap memberitakan hal yang negatif tentang Israel. Padahal mereka diselamatkan oleh Israel, negara Zionis tersebut. Bapak Ibu semua, orang yang disebut dalam berita yang ditulis Jewish Insider adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, yakni Yuda Nugraha. Yuda Nugraha berhubungan dengan seorang pengusaha Yahudi warga negara Amerika, Joey Alham. Mereka yang berkomunikasi dan Joey memasukkan informasi kepada Kementerian Luar Negeri Israel soal evakuasi warga negara Indonesia. Pertama yang dievakuasi adalah keluarga Bang Onim, Abdillah Onim. Ia beserta istri yang adalah orang Gaza dengan 3 anaknya dan 2 kerabat istrinya. Yang kedua adalah Muhammad Hussein, yang istrinya juga adalah orang Gaza beserta dengan 2 orang anaknya. Serta ada 3 relawan yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Seluruh warga negara Indonesia ini bisa keluar dengan selamat dari Gaza ketika terjadi perang di Gaza karena ada kerjasama antara Israel dan pemerintah Indonesia. Atau lebih tepatnya adalah pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada Joey Alham, dan Joey Alham inilah yang meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri Israel. Apakah Israel membantu? Tentu saja. Jika tidak, Bapak Ibu, Bang Onim, Muhammad Hussein Gaza tidak akan bisa sampai di Indonesia. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta agar pihak Israel yang membantu warga negara Indonesia untuk evakuasi ini tidak menyebut diri mereka itu sebagai dari Israel, tidak menyebut bahwa mereka ini adalah orang Israel. Mereka disuruh untuk menyebut identitas mereka sebagai orang PBB. Alasannya apa? Karena sensitif dan ini masalah politis. Dan Israel menuruti keinginan Indonesia. Israel itu baik banget, Bapak Ibu semua. Kalau Israel jahat, tentu Israel tidak akan berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang menjelek-jelekan Israel. Nah, Bapak Ibu, ini adalah link yang Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk mengikuti proses evakuasi dari Gaza. Ada 3 lokasi, yakni dari kota Gaza, Khan Yunis, dan dari Rumah Sakit Indonesia di Jabalia. Pada 14 Oktober 2023, 2 keluarga Indonesia ini diperintahkan sebetulnya untuk menuju ke Rafah, perbatasan antara Israel dengan Gaza. Tetapi karena ada ancaman serangan dari Hamas, maka mereka tidak jadi keluar pada tanggal 14 Oktober 2023. Artinya sangat cepat koordinasi yang dilakukan antara Israel dengan Indonesia, karena peristiwa serangan teror yang dilakukan oleh Hamas, oleh Jihad Islam Palestina dan warga Gaza sendiri itu terjadi pada 7 Oktober 2023. Nah, kemudian juga ada kesulitan dari pihak Mesir. Pihak Mesir yang tidak mau membuka perbatasan karena takut orang-orang dari Gaza ini yang akan keluar
ke Mesir dan membahayakan keamanan Mesir sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika mereka ini akan dievakuasi ke luar dari Gaza, maka Joey Alaha memerintahkan kepada Judah Nugraha untuk memberikan instruksi agar mereka yang dievakuasi ini menggunakan kaos saja, sehingga tidak perlu kelihatan ada jaket atau apa ya, sehingga tidak perlu dicurigai oleh tentara Israel. Dan ketika mereka bertemu dengan tentara Israel, mereka hanya perlu untuk mengangkat tangan jika ada IDF dan mengatakan bahwa Menlu Israel pada saat itu adalah Eli Cohen memberi izin untuk keluar dari Gaza. Ini ada dalam berita yang ditulis di Jewish Insider tersebut. Dan ini adalah foto keluarga Muhammad Hussein yang disebarluaskan oleh Israel kepada IDF agar mereka bisa mengidentifikasi keluarga ini sehingga mereka bisa keluar evakuasi dari Gaza dengan aman. Nah, yang menarik, oleh Jewish Insider ditulis, selama proses evakuasi, Muhammad Hussein menyebarkan disinformasi, puluhan marinir Amerika dan Israel tewas. Itu disinformasinya. Kemudian Muhammad Hussein juga menyebutkan Israel ingin menjatuhkan bom nuklir di Gaza. Padahal Israel sedang berupaya untuk mengevakuasi keluarga Muhammad Hussein Gaza. Akhirnya, pada 9 November 2023, Muhammad Hussein Gaza bisa keluar dari Gaza melalui penyeberangan Rafah menuju ke Mesir. Terbang dari Kairo kembali ke Indonesia. Kemudian 3 relawan dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza akhirnya keluar dari Gaza pada 22 November 2023. Apa moral dari berita yang ingin Fakta Israel sampaikan dari upaya evakuasi yang dilakukan oleh Israel terhadap warga negara Indonesia? Pertama, Israel bersedia menolong orang Indonesia walau tanpa hubungan resmi, hubungan diplomatik antara kedua negara. Israel bukan bangsa pendendam. Meski mungkin saja Israel tahu bahwa aktivis kemanusiaan yang ada di Gaza itu adalah mereka yang menyebarkan kabar negatif tentang Israel, tetapi bagi Israel, kemanusiaan tentu adalah yang pertama dan yang terutama. Jadi mereka bisa keluar dari Gaza atas kerjasama antara Israel dan pemerintah Indonesia. Bapak Ibu, Fakta Israel berharap Bapak Ibu kini bisa melihat, bisa menilai berita-berita yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah ditolong oleh Israel tersebut. Mereka tidak pernah memberitakan apa yang terjadi. Proses evakuasi yang sebetulnya menyertakan atau melibatkan Israel juga. Namun Israel memang tidak butuh pengakuan. Israel tidak butuh spanduk ucapan terima kasih. Tetapi Fakta Israel hanya ingin memberitahukan kepada Anda apa yang ditulis oleh Jewish Insider ini ada bukti percakapan melalui WhatsApp yang dibaca oleh wartawan Jewish Insider tersebut. Jika ada berita negatif tentang Israel, pastikan Anda cek dan recheck. Karena apa? Karena Israel tidak pernah mencari musuh, Israel tidak pernah ingin menyerang Gaza, tetapi Israel berhak mempertahankan dirinya dari serangan teroris. Israel berhak melindungi warga negaranya dari serangan teroris, dan inilah perang yang dilakukan oleh Israel. Perang terhadap terorisme, bukan menyerang warga negara Palestina tanpa alasan. Ini yang ingin sekali Fakta Israel sampaikan. Salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup, damai hanya bisa tanpa teroris. Saya Monique Reigers.